Di Sunda ada istilahnya ngaloma. Ngaloma bahasa dan ngaloma kehidupan. Ngaloma bahasa. Orang Sunda harus bisa menyesuaikan dengan siapa dia bicara. Karena kan di Sunda ada tatanannya. Dengan orang tua kita ngobrol seperti apa, dengan seumuran kita harus ngomongnya seperti apa, dengan orang anak muda pun kita harus ngobrol seperti apa. Itu sudah ada tatanannya kalau di Sunda. Makanya orang Sunda terkenal dengan keramahannya. Walaupun sekarang sudah jarang dipakai gitu ya, bahasa-bahasa halus, tapi tetap ada yang namanya ngaloma, menyesuaikan dengan siapa dia bicara. Ada juga ngaloma kehidupan. Ngaloma kehidupan ini orang Sunda harus bisa menyesuaikan dimanapun dia tinggal gitu. Seperti halnya bunglon yang bisa beradaptasi dimanapun dia tinggal. Dia bisa berubah warna tergantung dimana dia tinggal itu. Dan orang Sunda pun harus seperti itu ya. Ketika kita pindah ke tempat lain, kita harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar situ. Makanya kalau ada yang pindah, orang Sunda itu ada yang namanya pindah tempat, pindah cai ya. Jadi tidak hanya raganya dia yang pindah, jadi seluruh jiwa raga dia pindah ke tempat yang baru. Apalagi kalau itu ada bayi ibaratnya yang pindah rumah gitu, yang mau pindah ke tempat yang baru, itu harus membawa tanah biasanya dari rumah lama. Tanah itu melambangkan kehidupan dia, melambangkan tempat dia tinggal. Makanya dibawalah tanah segenggaman untuk di tempat baru itu ya, karena tidak hanya raga, jadi semuanya dia pindah. Makanya kalau orang Sunda sudah pindah gitu ya, dia bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Bahkan tidak hanya bahasa, bentuk raut wajah pun bisa seperti orang yang ada di tempat baru gitu. Jadi seperti berubah, menyesuaikan dengan tempat yang baru. Makanya ada yang ngomong orang Sunda penakut, ya kan? Yang lain sudah merantau kemana gitu ya. Orang Sunda hanya diam di kampung. Nah itu salah gitu ya. Orang Sunda pun sudah banyak sekarang, bahkan ke luar negeri ada. Tapi dia itu ngaloma, menyesuaikan dengan tempat dia. Bahkan saya pun pernah ketemu orang Sunda gitu ya, di daerah Jawa, di daerah Jawa Timur. Dia tidak seperti orang Sunda, bentuk wajahnya seperti orang-orang Jawa pada umumnya gitu. Tapi sudah lama ngobrol, ditanya asalnya, nyebut orang Bandung, oh langsung dia Sundanya dia keluar gitu. Sampai seperti itu. Orang Sunda ini pemalas ya, tidak mau bekerja. Mungkin ada yang seperti itu ya, tidak hanya orang Sunda mungkin yang pemalas, semua juga pasti ada yang pemalas. Orang Sunda kalau tidak ke kebun, tidak ke sawah, mereka tidak akan makan, karena penghasilan utama orang Sunda itu biasanya dari kebun, dari sawah ya. Walaupun ada yang banyak yang merantau, yang tinggal di kampung, penghasilan utamanya itu dari sawah atau kebun gitu ya. Dan orang Sunda pun tidak semua harus merantau, tapi ada generasi yang harus tinggal di kampung gitu. Kenapa? Karena seni tradisi itu harus dilestarikan dari kampung gitu ya. Dan ini yang merantau nih memperkenalkan ke yang ada di perantauan, hanya sekedar mengenalkan ini tradisi saya. Yang menjaga, yang melestarikan itu yang di kampung. Makanya orang Sunda kebanyakan anak pertama itu harus diam di kampung sebagai generasi penerus seni tradisi. Baru anak kedua, tiga, keempat boleh merantau. Tuh, hanya Sunda kalau sudah dibongkar itu
seni tradisinya tuh kayak yang aneh gitu ya. Kayak yang aneh, ini kenapa nih harus seperti ini? Pamali aja gitu ya, kalau dijabarkan itu panjang. Nah, kita pun hari ini merasa pamali itu hal yang itu cuma guyonan gitu ya, buat menakut-nakutin, tapi ada silsilahnya di situ. Seperti itulah orang Sunda ya. Baru sedikit yang terungkap gitu ya. Karena zaman sekarang gitu kan, kalau seni tradisi itu dianggapnya musyrik, karena dulu kan emang kebanyakan dengan roh leluhur gitu ya. Tapi harusnya disesuaikan gitu ya, karena perubahan zaman ini semakin cepat, dan seni tradisi pun harus tetap lestari gitu. Makanya ini adalah tugas kita orang Sunda yang harus melestarikan itu gitu ya. Sekarang tidak hanya bertumpu kepada yang di kampung gitu ya, karena sekarang kampung pun sudah mulai tergerus dengan pembangunan. Seni tradisi pun sudah mulai tergerus. Makanya kita sebagai orang Sunda harus benar-benar bisa merawat seni tradisi ini.